Halo, bertemu kembali dengan saya Firdaus. Kali ini kita ada di suasana podcast. Podcast tentang properti, jadi bincang-bincang santai tentang properti. Nah, kali ini saya sudah kedatangan dua bintang tamu yang cantik-cantik. Ya, ini keduanya adalah ibu rumah tangga yang sukses. Oke, kita akan berkenalan dulu dengan yang pertama. Bu Ana ya, monggo Bu, diperkenalkan sih. Terima kasih Pak Fir. Perkenalkan, saya Ana, saya seorang ibu rumah tangga dan kemudian saya memilih untuk memutuskan untuk menjadi seorang agen properti. Monggo, ini satu lagi Bu Dila. Monggo Bu Dila. Ya, terima kasih Pak Firdaus. Perkenalkan saya Dila. Saya seorang ibu rumah tangga / property planner. Newbie sebetulnya karena baru sekitar setahun ini saya join di dunia properti. Ya, nah ini kita sekarang ini berkumpul di sini sebenarnya ingin mengulik nih dari ibu-ibu berdua nih, karena saya anggap bisa sebagai contoh atau panutan buat ibu-ibu di luar ataupun mungkin yang masih bingung menentukan karir bagaimana gitu. Nah, mungkin ini karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, ini saya mungkin mulai dari perkenalan dulu ya, boleh tanya-tanya dikit. Boleh. Ya, oke. Kalau Bu Ana nih ya, ini latar belakangnya dulu di profesi apa atau tinggal di mana, kemudian punya putra berapa, gitu. Mungkin begitu bisa disampaikan Bu. Oke, sebelumnya saya bekerja di salah satu bank BUMN di Jayapura. Kemudian setelah saya menikah, saya memutuskan untuk mengurus rumah tangga. Anak saya sudah besar. Kemudian saya berpikir saya mesti ngapain gitu. Terus saya pikir saya mesti memiliki sebuah pekerjaan yang dimana saya masih bisa mengurus keluarga. Kemudian saya melihat menjadi seorang agen properti itu memiliki peluang untuk masa depan saya. Kemudian itu yang membuat saya memutuskan. Kapan mulai memutuskan berarti kan pindah kota nih. Ya, sebelumnya saya di Bogor. Dari Bogor. Ya. Di Bogor, dari Jayapura ke Bogor berarti ya. Iya, kemudian saya memutuskan di Bogor berkarir atau ibu rumah tangga? Di Bogor saya hanya ibu rumah tangga saja, iya, pure untuk mengurus anak keluarga. Kemudian pindah ke Jogja ya. Iya. Terus kemudian memutuskan bergabung ini belum ada setahun ya Bu kayaknya. Saya belum ada setahun bergabung di Rewa. Iya. Mungkin kita beralih dulu ke ibu-ibu yang kedua nih. Bu Dila ini bagaimana Bu? Mungkin bisa boleh diceritakan sedikit latar belakangnya dulu seperti apa, kegiatannya apa, mungkin keluarganya bagaimana gitu Bu. Monggo Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya sebetulnya sama dengan Bu Ana. Jadi sebelum menikah saya juga seorang karyawan. Saya bekerja di bidang hospitality. Di situ ketika saya menikah dan hamil, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti kerja untuk bisa fokus merawat anak-anak. Kemudian tahun lalu itu anak saya yang kedua sudah masuk SD. Di situ saya ngerasa setelah anak-anak berangkat sekolah, apa ya hal yang istilahnya bisa produktif yang bisa saya lakukan selain mengurus rumah gitu. Di situ saya ngerasa punya waktu luang yang cukup longgar dan setelah melakukan banyak pertimbangan, saya merasa dunia properti itu adalah bisnis yang merupakan evergreen opportunity. Jadi kayak bukan bisnis yang musiman. Jadi punya chance untuk bisa sukses yang besar dibanding bisnis lain. Sebelumnya berapa lama Bu di bidang hospitality ya? Hotel apa ya maksudnya? Betul hotel. Jadi kebetulan saya kuliah, kemudian saya menyelesaikan tugas akhir saya. Saya di Hotel Ibis, Malioboro, Jogja. Kemudian setelah itu sampai lulus kuliah saya ditawarin untuk join di Sheraton. Setelah itu saya pindah-pindah sih, terakhir sebelum saya Itu sudah lama ya Bu pengalaman? Sekitar 5 tahunan ya, kurang lebih sebelum akhirnya saya menikah. Sampai ke level middle mungkin ya? Terakhir saya di posisi PR manager.
Kemudian saya ada sebuah kayak karena sudah bekerja selama sekian tahun, kemudian jadi ibu rumah tangga itu transisi yang cukup berat buat saya sebetulnya. Tapi karena memang itu keputusan saya, jadi memang harus saya jalani. Nah, setelah anak-anak besar kan saya juga ngerasa kangen dengan masa-masa bekerja seperti dulu. Tapi setelah itu juga ada banyak pertimbangan. Kalau saya bekerja seperti dulu, itu saya harus kerja from 9 to 5, yang nggak gampang untuk seorang ibu punya 2 anak, harus kerja seharian. Nah, di bidang properti ini saya banyak fleksibilitas, itu salah satu pertimbangan. Ini saya lihat benang merah nih dari ibu-ibu berdua nih, Bu Ana dan Bu Dila, ini sama-sama ingin mementingkan keluarga ya, benar ya, begitu ya. Jadi tetap ingin mementingkan nomor satu kan keluarga. Tapi bisa tetap berkarir ya, tidak cuma di rumah saja gitu. Istilahnya masih bisa menghasilkan begitulah Bu ya. Iya benar. Karena kan bagaimanapun juga keluarga pasti jadi prioritas ya. Iya, betul. Nah ini kalau buat ibu-ibu di rumah ataupun yang masih gadis dan mungkin akan mengembangkan karir, saya pikir ini jadi salah satu message ya, bahwa mengutamakan karir itu jangan sampai meninggalkan tugas fungsi utamanya sebagai rumah tangga, ibu rumah tangga mengasuh putranya dan juga keluarga gitu ya. Jadi ini menurut saya ini ada sebuah pesan lah yang paling menurut saya utama nih, mungkin bisa dijadikan pertimbangan buat ibu-ibu ataupun dari remaja putri juga ya, bahwa ini adalah nilai yang utama. Jadi yang utama adalah keluarga, baru bisa menentukan karirnya gitu. Nah ini saya mau tahu nih, waktu itu kan terus kemudian mau memutuskan jadi property agent. Nah ini Bu Ana dulu nih, itu kenapa memutuskan jadi property agent di sebuah kantor resmi lah ya Bu ya? Ibu memutuskannya resmi langsung ya, tidak misalkan menjadi maklar yang tidak berbendera ataupun jalan sendiri gitu, enggak ya? Enggak. Itu kenapa Bu? Kok bisa memutuskan langsung situ gitu? Baik, saya berpikir bahwa ketika saya berkarir itu saya mesti memiliki sebuah perusahaan, sebuah tempat yang bisa memberikan saya tempat bernaung. Terus kalau misalnya saya bekerja itu saya jalan sendiri, saya belum dikenal orang, terus kemudian ya saya pasti effortnya mesti lebih dibandingkan ketika saya memakai sebuah bendera yang memiliki nama gitu. Itu yang membuat saya. Dari luar kota tadi ya? Iya, itu yang membuat saya memutuskan saya mesti bergabung di sebuah perusahaan. Gitu. Jadi harus ada bendera gitulah gambarannya Bu ya, supaya tidak. Iya benar Pak. Kesusahan gitu ya. Jadi memulainya juga mungkin, apakah Ibu dulu sebelumnya pernah di dunia properti Bu? Ini adalah hal yang baru buat saya, sebelumnya saya bekerjanya di bidang perbankan. Ya. Kalau Bu Dila nih, waktu itu gimana nih proses keputusannya kok ingin mendalami properti ini, langsung masuk kantor ya Bu ya? Tidak menggunakan maklar-maklar dulu jalanan enggak ya? Enggak. Nah itu gimana tuh prosesnya? Mungkin ada yang menyarankan atau memang keputusan sendiri atau dapat info dari mana gitu? Oke. Di awal saya mau join itu saya ada perasaan ragu karena saya hampir 10 tahun tidak bekerja secara profesional lagi. Ada perasaan nggak pede, takut, apalagi saya memutuskan untuk masuk ke dunia properti, sesuatu yang baru sekali buat saya. Dan saya sadar ketika masuk dunia properti, saya harus banyak belajar tentang banyak hal baru, tentang legalitas, kemudian basic tentang market area itu, kemudian itu kan betul-betul sesuatu yang new buat saya. Itu saya antara, aduh bisa nggak ya, gitu kan. Cuman itu salah satu yang mendorong saya untuk join ke sebuah property agency. Karena di situ saya ngerasa kebetulan saya sebelumnya itu kan saya terbiasa bekerja di sebuah brand. Dengan itu saya ngerasa saya lebih teratur, terarah, sudah ada standarnya, sudah ada rules-nya seperti itu. Nah, di
sebuah kantor property agent ini saya merasa saya bisa mendapat training, saya bisa mendapat banyak knowledge yang sudah tentunya lebih terarah daripada kita istilahnya jadi broker yang independen. Itu wah itu kayaknya Berat. karena sebagai seorang property agent itu kan sebuah profesi yang kita kalau nggak berhati-hati juga bisa terseret masalah hukum seperti itu kan. Nah, kita tentu harus betul-betul paham. Saya merasa ketika kita join di property agency yang memang sudah punya standar, sudah punya rules, itu kita pasti lebih aman. Betul. Itu kita akan lebih safe. Kemudian kita juga bisa mendapat ilmu yang memang kita butuhkan seperti itu. Nah, ini kan ibu berdua ini sudah mulai menjalankan profesi ya, sudah ya anggaplah hampir mau 1 tahun gitu ya. Nah, ini kira-kira nih setelah menjalani ini apa problem yang dihadapi dalam mengatur waktu dengan keluarga dan profesi? Karena kan kita tahu nih misalkan property agent itu kan kadang-kadang waktunya tidak pasti ya. Weekend tiba-tiba mungkin ada konten untuk mungkin survei atau mungkin bertemu klien dan sebagainya ya. Ini gimana? Coba Bu Ana mungkin bisa sharing sama kita nih gimana? Ada kendala nggak? Nah, ini adalah sebuah tantangannya dalam manajemen waktu. Kalau saya pribadi sih yang penting untuk saya antar jemput anak ke sekolah itu saya mesti itu waktunya sudah saya sisihkan. Jadi di antara jam itulah jam di mana saya usahakan untuk kalau bisa ada klien, saya tidak menghandle klien di jam-jam itu. Kemudian selain waktu itu ya saya bebas aja. Jadi saya menggunakan waktu di luar itu untuk saya bekerja. Emang sih mungkin manajemen waktunya kita lebih sedikit perlu bukan jadwal sih, mungkin effortnya lebih untuk kita mengatur waktu ya, karena tiba-tiba ada klien yang minta ketemu, kita sudah punya persiapan waktu, saya mesti lakukan ini, ternyata tiba-tiba dia mau hari ini dan tidak bisa di waktu yang lain. Itu sih lebih tantangannya untuk manajemen waktu sih. Tapi selama ini sih masih bisa diatasi. Masih bisa ya, aman-aman ya Bu ya. Masih aman. Putrinya protes nggak tuh kalau mamanya, waduh tiba-tiba hari Minggu malah kerja gitu, gimana? Ada protes nggak? Oh ya jelas, namanya anak-anak ya kadang-kadang mami masih kerja aja, masih aku kan masih punya waktu dengan mami juga. Terus gimana cara menghandle-nya gimana? Saya sih paling ke anak, mami kan kerjanya tidak waktunya tidak seperti wanita atau ibu-ibu yang punya waktu kantoran yang sudah tersetting dari pagi sampai jam segitu. Jadi di sela waktu saya bekerja, saya memberikan waktu untuk anak saya dan dia bisa memahami itu. Bisa memahami. Komunikasi mungkin ya. Iya. Dan malah sekarang dia malah mendukung saya kalau misalnya saya lagi jalan dengan dia, terus kemudian melihat ada spanduk, mami itu ada listingan. Nah, saya udah tahu. Itu juga yang membuat saya menjadi semangat. Oh ya, anak saya, keluarga mendukung saya untuk bekerja. Bagus. Sekarang nih Bu Dila nih, mungkin kan tadi latar belakang lama ya, jadi karyawan yang biasanya mungkin 9 to 5 mungkin pasti gitu ya. Yeah. Nah ini gimana membedakan menggunakan ritme yang berbeda di pekerjaan ini, cara mengaturnya supaya dengan keluarga nggak ada gesekan gimana? Oke, sama kayak Bu Ana sebenarnya, kayak nyontek jawab Ibu Ana. Soalnya saya sendiri memang karena sama-sama ibu yang punya anak masih sekolah ya, jadi kita yang penting kalau saya antar anak-anak pagi, kemudian itu waktu luang saya untuk ketemu klien, vendor, kemudian showing rumah atau ada meeting, itu waktu yang saya gunakan sampai nanti jemput anak-anak pulang. Setelah itu saya bisa menemani mereka lagi, membersamai mereka. Kadang yang jadi suka ada hal yang ya kadang lucu, kadang anak-anak protes gitu. Itu kalau weekend. Kenapa Bu? Karena weekend itu kan klien sering banget request untuk showing di weekend. Padahal weekend itu mereka ngerasa aku tuh harus main, jalan-jalan, refreshing, udah sekolah Senin sampai Jumat kan. Itu mereka tuh pengennya main, jalan. Sementara
Ya saya nggak mau nolak rezeki kan ya. jadi kalau saya jadi akhirnya survei itu ajak anak-anak. Oh, gitu. Jadi kita lagi jalan gitu, terus saya mau lihat rumah gini, kebetulan ya udah kita ke sana. Itu sekaligus kalau saya mengajarkan anak-anak untuk ini loh, istilahnya kita itu harus tough. Kedepannya kamu juga akan istilahnya growing up, kamu akan mengalami ini. Nah sekarang kamu belajar. Kalau mungkin kan dulu mereka nggak ikut merasakan itu ya, nggak lihat secara langsung. Nah kalau sekarang kan mereka lihat nih, oh mamanya lagi anterin klien survei rumah, terus mereka akan support. Karena mereka juga nanti kalau mama closing, aku di top up ya mbak. Iya, jadi itu juga jadi mereka mau ngeluh, tapi ketika mereka tahu nanti kalau misalnya closing, nanti mereka bisa minta top up game atau minta main apa gitu, pasti itu juga jadi gimana rumah yang kemarin gitu kan. Jadi akhirnya anak-anak malah nge-follow up ke saya. Jadi kalau sekarang itu malah mendukung ya Bu, kalau ada situ malah ikut gitu. Mendukung, tapi kadang namanya anak-anak ya Pak, jadi tetap ada protes. Tapi ketika kita kasih penjelasan, ya mereka memahami sih. Nah, ini saya agak penasaran nih buat ibu-ibu berdua. Ini masih pada masak nggak di rumah? Oh pasti. Kalau nggak masak nanti anaknya mau makan apa Pak? Kata anak saya, masakan mami masih top. masak dengan love, jadi mau nggak mau mesti masak. Masak ya Bu ya, kalau nggak masak boros nanti. Jadi tetap melakukan tugas utama sebagai ibu, menyediakan makanan langsung dari masakannya sendiri ya. Iya. Tapi kadang-kadang beli juga ya. Sekali pasti. Kalau weekend ya oke. Tapi kalau saya praktis sih Pak. Jadi saya nggak harus yang masak besar setiap hari. Jadi kalau yang penting di kulkas ada ungkepan ayam, ikan yang udah siap goreng aja lah gitu. Jadi mensiasati ya. Betul. Jadi istilahnya kita udah prepping di weekend untuk nanti setiap daily anak-anak pagi sarapan praktis-praktis aja gitu. Mereka juga biasa sarapan sama makan malam aja di rumah, siang udah makan di sekolah. Pasti kangen ya masakan mama di rumah. Iya. Ya. Yang saya ingin tanyakan, karena kan mungkin ada beberapa hal itu kalau kita baca mungkin di internet segala macam kan ada curhatan anak-anak milenial dan silenial ya. Karenanya katanya mama istilahnya mereka sudah menyatakan ini sebagai broken home, padahal cuma kan nggak dimasakin ya. Oh kasihan banget. Itu mungkin kan sering jadi isu sekarang ya. Jadi karena merasa kok kayak ora diurus ya. Nah, menurut saya memang betul ibu berdua ini masih memberikan, karena menurut saya tidak cuma masalah masakannya tapi perhatiannya itu. Ya. Jadi walaupun apapun tuh rasanya. Walaupun rasanya pas-pasan ya. Walaupun saya pas-pasan tetap aja sama anak masakan mami lebih enak dari yang luar. Betul, Karena kata anak saya dimasak dengan cinta. Iya. Nah, kemudian nih kalau misalkan sudah berjalan kan sudah mungkin hampir 1 tahun nih, ada nggak ya kira-kira kendala tertentu dalam menjalankan profesi ini sebagai property agent yang profesional kan ya, karena di kantor kan otomatis profesional nih. Itu kira-kira masalah apa yang paling sulit atau mungkin paling besar yang dialami atau dijalani selama ini? Mungkin Bu Dila dulu, gimana? Oke. Bukan masalah tapi lebih ke challenge ya. Jadi kayak kadang komunikasi antara, jadi ketika kita mau transaksi gitu, kadang kita kan sebagai agent, kita harus menjembatani komunikasi antara pemilik dan pembeli. Di situ sih kadang ketika ada 2 keinginan yang berbeda, kita kan harus bisa ketemu di tengah. Nah itu challenge buat saya di situ. Di awal-awal challenge yang lebih berat buat saya itu lebih ke manage waktu. Karena memang tadinya saya pure di rumah. Ketika weekend itu tantangannya rasanya berat banget. Jadi anak-anak masih belum terbiasa dan saya harus mau nggak mau saya harus mulai kan. Itu di awal, tapi setelah berjalan 1 tahun mereka sudah mulai terbiasa. Memang semua butuh waktu, semua butuh proses. Ketika sudah berjalan mereka juga bisa paham apa yang dilakukan orang tuanya, apa mamanya, seperti itu mereka bisa support. Kalau saat ini sih kendala-kendalanya lebih bagaimana kita bisa menjadi jembatan antara pemilik properti dengan calon pembeli properti itu.
jadi negosiator juga ya. Betul. Ya, itu mungkin yang paling sebetulnya paling berat ya, masalah komunikasi ini ya. Betul. Intinya kan di situ masing-masing punya ego. Betul. Nah, ini bagaimana menyatukannya ya. Iya, karena kita kan, saya nggak boleh berat sebelah antara pemilik dan pembeli. Ini saya harus bisa netral, saya harus bisa dua-duanya keinginannya saya temukan di tengah. Itu yang kadang wow challenging sekali karena saya ketemu tiap case itu ketemu dengan karakter yang beda. Saya harus bisa memahami karakter itu, jangan sampai ada, karena kan kita ketemu dengan berbagai macam usia, latar belakang seperti itu kan. Itu juga interesting banget sih Pak. Oke, menarik ya. Nah kalau Bu Ana nih gimana nih? Ada yang dirasakan problem utama di sebagai property agent ini bagaimana pada waktu awal atau sampai sekarang mungkin apa gitu? Kalau saya sih kurang lebih sama yang dialami Ibu Dila, ya mungkin lebih ke awal-awal ya, lebih ke manajemen waktu, terus kemudian mempertemukan dua pendapat yang berbeda itu kan kita mesti menjembatani gimana supaya bisa ketemu di tengah gitu loh. Kalau masalah lebih ke teknis sana sih. apakah ada yang membimbing selama ini kan tadi latar belakangnya tidak dari properti ya, itu gimana cara belajarnya, atau dari internet atau dari ada training di kantor atau bagaimana? Saya sih senang banget bisa bergabung di sini ya di Rewide karena dari kantor ada training-training, kemudian dari senior-senior, dari prinsipal sangat memberikan dukungan untuk kita. Jadi saya banyak belajar dari senior, kemudian juga saya belajar ya secara otodidak untuk sebuah transaksi itu seperti apa. Karena menurut saya setiap transaksi itu unik. Ada ceritanya sendiri. Betul Tidak sekali. ada yang pernah sama. Iya betul sekali. Memang betul. Nah itu sebuah challenge ya. Itu sebuah challenge mungkin buat seorang agent properti. Nah ini kan selama sudah berjalan ini tentu sudah mengalami berbagai macam percobaan yang berat ya juga. Tapi ini juga sudah mengalami closing lah. Nah ini boleh diceritakan nih kira-kira nih waktu terjadi closing ini apa yang menarik dari cerita closingnya nih dan apa yang mungkin membuat wah saya harus kayaknya nih terus nih di property agent gitu. Mungkin Bu Dila dulu gimana? Kalau udah closing pasti ketagihan sih Pak. Nah, ketagihan semua closing, ya. ketagihan closing. Jadi itu jadi kayak apa ya? Saya closing setelah saya bergabung 7 bulan, 6-7 bulan lah. Saya jadi udah di titik ketika kok gini ya, kayak susah banget gitu kan. Tapi ternyata emang rezeki itu udah istilahnya udah diatur. Dari pertama bergabung itu baru closing terima komisi lah gampangnya itu di 7 bulan ya? Kalau nggak salah sebetulnya dealnya itu udah dari bulan ke-6 tapi baru transaksi bulan ke-7. Ya. Nah ini kan ada waktu nih lama ya dari 0 ke 7 bulan ya. Itu kira-kira sempat mengalami mungkin apa gimana ya, mungkin aduh kok belum closing atau frustasi ataupun gimana sih kok begini aja gitu. Sebetulnya kalau sampai frustasi untungnya belum sih Pak, cuman saya tuh jadi kalau buat kita agent punya listing itu kan penting banget ya. Saya sempat ngalamin dapat listing aja susah. Itu benar-benar selain saya masih transisi bagi waktu antara urus rumah, anak dan masuk di dunia properti belajar itu saya buat dapat listing tuh susah sekali. Saya nggak tahu, saya sampai apa ya yang salah gitu. Tapi itu bikin saya jadi kayak saya harus gimana? Saya harus rubah pola saya harus cari cara untuk saya bisa akhirnya bisa dapat listing, karena buat saya dapat listing awal-awal tuh susah banget gitu. Cari listing ya? Iya susah banget. Jadi kayak ini belum tahu nih listing itu artinya apa Bu listing? Listing itu adalah apa ya, sebuah properti, bisa rumah, ruko, gudang, kantor itu yang bisa yang kita sudah komunikasikan ke pemilik untuk kita pasarkan. Nah, buat agent properti listing itu hal yang basic yang paling penting dibutuhkan untuk kita bisa jualan. Gitu nggak Pak? Bener nggak? Nah, listing ya.
ini bahasa kasarnya sih ya dagangan kita. Iya, dagangan, bener. Jualan. Jadi karena kita kan basically kita jualan. Iya. Kalau kita jualan kita nggak punya dagangan, mau gimana gitu kan? Iya. Cuman salah satu enaknya join ke kantor, kita belum punya dagangan, kita bisa jualin punya temen. Nah, Itu, jadi itu yang. Jadi salah satu yang bikin saya tetap keep going di awal, walaupun saya belum punya dagangan saya sendiri, saya jualin buat teman-teman. Itu yang udah saya lakukan sampai akhirnya saya closing di bulan ke-7 dan itu bikin saya semakin semangat untuk bisa jalan terus di industri ini. Jadi tetap semangat ya Bu. Pasti Pak. Dan 7 bulan itu mengalami up down gitu ya mungkin ya situasinya. Up and down, kemudian iya. Gitu-gitu. Enggak sih Pak. Iya lebih Sekali ya. Iya, maksudnya saya sampai kenapa ya dapat listing aja susah gitu loh. Apa yang harus saya rubah, apa polanya, kemudian lebih ke itu sih Pak. Itu boleh diceritakan sedikit, saya tertarik tadi itu kesulitan mencari listingnya itu problemnya gimana ya Bu? Jadi mereka nggak mau secara resmi. Mungkin saya kebetulan punya temen yang kerja di agent properti di Jakarta. Trennya di Jakarta dan Jogja itu kan sepertinya beda ya. Jadi orang di Jakarta itu cenderung cari rumah itu langsung ke kantor. Saya pengen cari rumah gini. Jadi pemilik rumah juga ketika ada agent properti datang dengan senang hati menitipkan. Kalau di Jogja, kalau saya lihat setelah saya hampir setahun ini gabung, ada banyak kekhawatiran ketika ditaruh di kantor properti, seperti kayak dia nggak mau, istilahnya nggak mau secara resmi. Jadi dia bilang ke saya, rata-rata pemilik properti itu bilang, saya mau Mbak dijualin, tapi nggak usah tanda tangan PAP, nggak usah secara resmi gitu. Jadi istilahnya kayak ya udah saya titip aja ke Mbak gitu loh, tapi tidak usah resmi. Nah itu kan kendala buat saya. Sementara untuk bisa mengedukasi pemilik properti kalau justru lebih aman loh dijualin lewat kantor karena kita tanda tangan hitam di atas putih dengan berbagai macam term and condition yang buat dia harusnya ngerasa lebih safe kan. Karena sudah ada pegangan itu. Sementara kalau kita istilahnya Mbak saya titip gitu kan nanti kan bisa ada yang disalahgunakan. Ya kita udah tahu lah cerita di dunia properti seperti itu. Nah, ketika saya akhirnya bisa mungkin lebih menjelaskan ke pemilik, akhirnya mungkin mereka oh ya oke, gitu. Akhirnya mau. Tapi kadang memang ketika rumah itu mungkin baru mulai dipasarkan, pemilik rumah mungkin merasa pede bisa jual sendiri. Itu yang saya tangkap juga. Jadi setelah hampir setahun ini kan saya mulai belajar nih, ketika baru dipasang spanduknya, mungkin dia masih bisa ngerasa jual sendiri. Tapi ketika udah berapa bulan, belum ada yang datang, belum ada yang lihat, mungkin dia ya udahlah dibantuin nggak apa-apa gitu kadang Pak. Iya. Oke, sekarang mungkin Bu Ana nih ya, mungkin berapa lama Bu jadi closing pertama gitu dari bergabung awal? Kalau saya closing pertama itu ya kurang lebih waktunya berdekatan sih dengan Ibu Dila. Saya closing itu di bulan ke-7. Oh, ke-7 juga? Iya, saya closing di bulan ke-7 satu buah ruko. Itu juga prosesnya juga unik dan agak panjang. Kemudian saya closing kurang lebih sebulan. Lebih sebulan saya closing. Iya. Itu mungkin yang dirasakan gimana Bu? Pertama kali closing itu rasanya gimana sih? Wow banget. Ternyata saya bisa juga closing gitu. Dalam perjalanan itu kan saya mikir apa ini bukan bidang saya ya. Kadang-kadang juga ya agak galau-galau. Itu ya, selama 7 bulan itu ya? Iya. Menunggu waktu itu ada rasa seperti itu ya? Iya. Itu siapa yang menguatkan Ibu tetap bertahan gitu di bidang ini? Gitu? Saya selalu ingat kata-kata prinsipal. This is my business. Itu yang bisa membuat saya, oh iya kalau saya misalnya saya misalnya nggak support diri saya sendiri, terus saya gimana mau closing gitu. Kemudian ada keluarga yang kamu bisa, teman-teman juga seperti itu kan, bisa kok nanti semua ada waktunya. Semua kan butuh proses. Terus kalau sudah seperti itu saya akhirnya oh ya semangat lagi. Saya mesti cari listingan, saya mesti jualan di marketplace, kemudian sharing ke teman-teman yang nyari gitu. Kadang-kadang kita kan sudah
yakin nih, kayaknya ini properti akan terjual. Sudah showing segala macam. Tahu-tahu PHP menghilang dari entah kemana. Tahu-tahu di ghosting ya Bu. Iya, itu kadang-kadang bikin kita jadi ya PHP ya Bu. Kalau istilah anak gaul Iya, sekarang itu ghosting Pak. Ghosting ya. di ghosting ya sekarang ya, ghosting. Jadi kadang-kadang buat saya jadi apa ini bukan bidang saya ya, tapi setelah saya closing pertama itu yang bikin wow, ternyata saya juga bisa gitu loh. Itu yang membuat saya jadi lebih semangat gitu. Percaya diri juga. Percaya dirinya lebih bertambah gitu. Terus semakin berkilau, glowing gitu. Itu pengaruh treatment. Iya. Oke, jadi memang saya lihat rata-rata sih memang kayaknya di property agent itu memang 6 bulan ya baru closing. Saya rasa juga wajar, setuju itu. Bukan sebuah hal yang misalnya underestimate segala macam, tapi memang sudah seperti itu kayaknya ya, karena memang kita semua butuh waktu gitu. Iya, saya sih percaya pada proses gitu, ya, benar. Saya percaya pada semua sebuah proses. Proses pertama apa nih, sewa semua atau jual? Sewa Ya Bu Ana? Saya juga sewa ruko. Mungkin lebih belajar dari yang kecil dulu, nanti lama-lama menjadi mesti ada stepnya ya. Tapi memang ya itu nggak mesti sih sebenarnya. Cuman memang kalau sudah handle sewa kan memang sewa ada kerumitannya sendiri ya dibanding. Betul. Mungkin itu malah jadi pengalaman sendiri. Iya. Nah ini mungkin yang menjadi ujung dari pembicaraan kita nih. Saya ingin mungkin dari Budila dulu nih. Kira-kira nih ada pesan nggak misalkan untuk ibu-ibu ataupun siapapun di luar yang misalkan bagaimana mengisi waktunya supaya efektif sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai profesional, mungkin yang sebagai property agent atau bagaimana, ini kira-kira bagaimana Bu? Mungkin ada pesan ya Bu? Saya yakin banyak ibu-ibu di luar sana yang mungkin ngerasa ingin lebih produktif, ingin lebih punya aktivitas yang positif selain mengurus rumah dan anak. Nah, saya karena sudah menjalani ini hampir setahun, saya bisa bilang di dunia properti ini ternyata saya bisa menemukan hampir life balance. Karena jujur ada masa-masa ketika saya punya anak itu saya kangen kerja kantoran. Bosan banget loh Pak di rumah ngurus anak gitu tuh gitu kan. cuman ngebayangin anak kecil ditinggal juga kita nggak tega kan. Nah ketika mereka udah sekolah SD paling nggak lah ya, sekolah sampai sore, saya ngerasa lebih tenang untuk meninggalkan mereka, untuk saya punya kesempatan untuk istilahnya lebih produktif. Dan saya juga ngelihat sekarang ini banyak opportunity untuk perempuan. Ini saya di bidang properti ya, tapi saya juga explore as a digital creator property. Oh iya. Karena saya ngelihat sedikit banget loh perempuan yang mencoba itu. Nah, di sini saya ngerasa kita bisa, karena ini tuh waktunya nggak bikin kita seharian di kantor, nggak bikin kita nggak bisa, betul banget. Jadi masih bisa antar jemput anak, masih bisa masak, beres-beres rumah dan lain-lain. Istilahnya kita masih bisa multitasking tanpa ngerasa capek banget. Karena saya ngerasa kerja kantoran 9 to 5 itu lelah banget dan jadi ibu rumah tangga full time mom itu lelah banget. Ketika sekarang saya melakukan hal ini, saya justru merasa ini adalah refreshment untuk saya. Karena saya ketemu sama banyak orang baru yang mungkin kalau saya itu salah satu passion ya, ketemu orang baru, ngobrol, dapat banyak knowledge. Kemudian saya nggak ngerasa istilahnya, saya sebagai seorang ibu, saya ingin jadi ibu yang anak saya tuh ngerasa mama saya tuh smart, bisa jadi panutan, jadi role model. Saya juga punya anak perempuan dan saya pengen dia terinspire sama saya. Istilahnya mama saya aja bisa gini, saya pengen lebih dari dia. Saya pengen itu. Jadi dia bisa lebih dari saya ke depannya. Jadi inspirator ya.
untuk anak-anak saya. Ya, bagus. Nah ini Bu Ana, gimana Bu? Ini ada pesan nggak nih buat mungkin ibu-ibu di luar atau siapapun ini dalam rangka menjadi ibu rumah tangga namun juga bisa berkarir yang baik di profesinya gitu. Iya. Buat ibu-ibu di luar sana, buat para remaja putri yang masih memiliki waktu luang dan ingin berkarir, ingin mengembangkan potensi diri, talenta, menjadi seorang agen properti itu sangat menjanjikan dan memiliki peluang untuk mengembangkan diri, untuk pengembangan karir ke depannya. Itu sudah saya rasakan sendiri. Karena selain saya bisa mengurus anak, mengurus keluarga, saya masih bisa untuk bekerja dan ini income-nya sangat menjanjikan. Dibandingkan kita bekerja full time di kantor, kita masih bisa mengatur waktu, fleksibel ya, untuk menjadi seorang agen properti itu sangat fleksibel dan sangat menjanjikan lah untuk masa depan. Oke, terima kasih semua buat ibu-ibu, Bu Ana, Bu Dila, terima kasih kehadirannya di sini, luar biasa sekali. Saya sangat salut ya kepada ibu-ibu yang bisa berhasil di bidang properti agent ini karena sangat tidak mudah sebenarnya gitu. Saya sendiri merasakan itu sangat tidak mudah gitu. Kalau ini berhasil dan juga sebagai rumah tangga, wah itu luar biasa menurut saya. Jadi menurut saya dari perbincangan ini kita bisa mengambil hikmah ya bahwa memang segala sesuatu itu perlu perjuangan ya. Jadi tidak mudah, tapi jika memang dikerjakan dengan ikhlas dan dengan tujuan yang mulia, pasti kita akan mendapatkan reward ataupun balasan nanti yang akan indah, artinya akan bisa memuaskan semua pihak dan terutama keluarga juga merasa juga mendapat hasilnya gitu ya. Jadi menurut saya ini luar biasa Bu. Nah sebagai kata penutup, bidang properti memang sepertinya hanya mengurus bangunan, tapi yang sebenarnya di balik itu bahwa kita adalah berusaha memperindah bumi yang sudah indah ini. Oke, sampai jumpa.